Halo manusia yang wajib bersyukur. Kisah sedih perjuangan kakek buyut Nathan Chu Aon yang diwarisi cucunya di Piala Asia U23 2024. Tampil apik bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Nathan Chu Aon mewarisi perjuangan kakek buyutnya yang rela mengorbankan nyawa demi Indonesia. Nathan Chu Aon menjelma jadi pemain bintang bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Bahkan Ketua Umum PSSI sampai membujuk klubnya demi bisa melepas Nathan. Dia tampil Spartan bersama Garuda Muda sebagai gelandang. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, menyulap Nathan yang berposisi asli sebagai bek kiri menjadi gelandang tengah. Tampil dalam 3 laga beruntun sebagai starter, Nathan beberapa kali menunjukkan skill memotong pergerakan lawan. Perjuangan Nathan ini tak lepas dari kisah inspiratif yang mengalir dalam darahnya. Lahir dan besar di Belanda, Nathan membawa 2 kebangsaan dalam dirinya. Meski begitu, jauh di lubuk hatinya selalu berkobar jiwa Garuda. Di balik permainan Spartan, ternyata darah pahlawan mengalir dalam diri Nathan. Nathan Noel Romejo Chu Aon merupakan seorang pemain kidal berposisi bek sayap kiri untuk klub Swansea City AFC Championship yang sedang dipinjamkan ke klub SC Heerenveen. Lahir di Rotterdam, Belanda pada 22 Desember 2001, darah Indonesia Nathan Chu Aon mengalir dari kakeknya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Kakek buyutnya merupakan seorang pejuang gagah berani dari Semarang yang gugur dengan penuh hormat dalam pertempuran melawan penjajah. Kakek buyut Nathan rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kisah heroik sang kakek buyut menjadi sumber inspiratif bagi Nathan. Sejak kecil sudah tertanam dalam dirinya rasa cinta tanah air yang begitu kuat. Setiap kali dia mengenakan jersey merah putih, Nathan selalu teringat akan pengorbanan sang kakek buyut. Dia berjanji untuk berjuang dengan penuh semangat dan pantang menyerah demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Tejo menjadi panggilan yang didapat Nathan dari netizen Indonesia. Ia secara resmi mendapatkan paspor Indonesia pada 11 Maret 2024. Dilansir dalam resmi PSSI, Nathan memang menjadi nyawal di lini tengah timnas U23 Indonesia. Dalam 3 pertandingan fase grup dan perempat final Piala Asia U23, peran Nathan seperti tidak tergantikan. Permainan skuad Garuda Muda bisa dibilang menakjubkan saat melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Nathan sempat kembali ke klubnya SC Heerenveen setelah laga berakhir fase grup kontra Yordania. Bek berusia 22 tahun itu hanya diberi waktu 1 minggu untuk meninggalkan klub dan membela Indonesia di Piala Asia U23. Kepada klubnya, Nathan mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Qatar, mewujudkan impian Indonesia berkiprah di Olimpiade Paris. Saya sangat menghormati keputusan klub, tetapi saya pribadi ingin kembali ke Qatar untuk timnas Indonesia, ucap Tejo. Tolong izinkan saya untuk membantu timnas U23 Indonesia meraih impiannya bermain di Olimpiade. Saya bersedia potong gaji asalkan bisa kembali ke timnas Indonesia, tegasnya. Nathan pun kembali ke Qatar dan menjadi andalan Indonesia saat melawan Korsel. Dia juga ikhlas ketika ditunjuk Sintayong dalam drama penalti dengan Korea Selatan di babak perempat final.
Sesuai regulasi, keseimbangan skuad harus dilakukan Indonesia dengan mencoret satu eksekutor karena Korsel bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-70. Bukannya pemain lain, ST justru menghilangkan nama Nathan dalam daftar eksekutor. Nathan diprediksi akan tetap menjadi andalan ketika Indonesia menghadapi pemenang antara Uzbekistan atau Arab Saudi di semifinal. Tentunya Uzbekistan, teman-teman, nanti di semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan. Satu langkah lagi Nathan bisa merasakan persaingan Olimpiade Paris 2024. 3 tim terbaik Piala Asia secara otomatis lolos ke Olimpiade, sedangkan peringkat keempat harus melalui playoff lawan wakil Afrika di Guinea. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video-video terbaru dari saya. Jangan lupa bersyukur. Karena sayang, saya harus korek-korek tentang Nathan 7 on. Nathan Jo Aon lahir 22 Desember 2001 adalah pesepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek kiri untuk klub Eredivisie Heerenveen dan Timnas Indonesia. Jo Aon atau Tejo menandatangani kontrak 3 tahun dengan Excelsior pada tahun 2019. Setelah berkembang melalui sistem pemain muda mereka, namun cedera menghambat perkembangannya dan ia kehilangan sekitar 14 bulan untuk bermain dan berlatih. Setelah jeda musim dingin 2021-2022, dia kembali bermain dan mendapatkan kepercayaan diri dalam kemampuannya dan merasa mampu menyeimbangkan diri di lapangan sepak bola lagi. Setelah promosi dari Eredivisie Divisi pada akhir musim 2021-2022, dia menerima perpanjangan kontrak pada Juni 2022 untuk tambahan 2 tahun. Dia melakukan debut Eredivisie untuk Excelsior pada 12 Agustus 2022 melawan SC Cambur dan di Cambur Stadion. Dengan kemenangan 2-0 pada 9 September 2022, dia mencetak gol pertamanya di Liga Profesional, membantu Excelsior meraih kemenangan 2-1 atas FC Emmen. Pada 13 Agustus 2023, Tejo menandatangani kontrak dengan klub Championship Swansea City dengan biaya yang tidak disebutkan dalam kontrak 3 tahun. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video-video terbaru dari saya. Jangan lupa bersyukur.